Al-babu salisu wal ashrun, bab ke-23 ya. Fil jamali, di dalam menerangkan sifat jamal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babu salis wal 20 fil jamal. Bab ke-23 tentang jamal. I'lam anna jamal Allah Ta'ala ibaratun an awsafihil ulya wa asma'ihil husna. Hadza 'ala al-umum. Allah punya sifat jamal dan punya sifat jalal. Bagaimana orang sufi memahami jamal jalal ini? Maka jamal Allah, istilah jamal Allah adalah istilah untuk menyebutkan sifat-sifat yang luhur. Makanya akhlak disebut jamalullah. Dan maqamat ruhiyah itu jamalullah. Agama itu jamalullah. Syariat itu jamalullah. Hakikat itu jamalullah. Makanya Nabi dikatakan jamalullah, yaitu sifat. Kalau ada istilah Nabi sifat Allah zat, maknanya sifat jamal Allah itu jelmaannya Nabi. Ya, apabila jamalnya sudah zuhur, berarti sebelah laginya adalah jalal, berarti zat. Gitu. Yaitu ibarah, yakni jamalullah ini istilah untuk sifat-sifat yang luhur dan nama-nama Allah yang indah. Ya, artinya sifat jamal Allah ini memiliki asma. Hadza 'alal umum. Ini secara umum. Wa amma 'alal khusus, adapun secara khusus, fasifatur rahmati wa sifatul ilmi wa sifatul lutfi wan ni'am. Sifat-sifat kasih sayang. Ya, secara khusus jamal itu apa? Ya, secara umum sifat yang mulia. Ya, sifat yang mulia rinciannya banyak. Rincian sifat mulia, ilmu mulia, sesuatu yang disebut lutuf, ketaatan, kedamaian, itu lutuf, itu juga mulia. Wan ni'am, dan nikmat-nikmat. Ya. Lawannya nikmat kan nikmah. Wa sifatul jud, sifat kedermawanan. Ya. War razzaqiyah, sifat rezeki. Wa sifatun naf'al khallaqiyah, sifat khallaqiyah, sifat cipta. Ya. Wa sifatun nafa', dan sifat yang memberi manfaat. Ya. Nafi'. Muka surah 133 ya. Nah, di atas tuh. Wa amsalu dzalika kulluha sifatu jamalin. Contoh-contoh itu termasuk ke dalam sifat jamal. Ya, karena Allah nafi', Allah memberi manfaat. Allah mudir, ya, dar, Allah yang membahayakan. Itu. Maka sifat nafa'nya ini adalah sifat jamal. Ya. Kemudian khalaqiyah, segala cipta itu sifat jamal. Cipta itu buat, itu lahir dari sifat jamal. Maka ada pernyataan begini bahwa Allah ketika mau menciptakan makhluk, maka dia ciptakan dalam ilmunya. Kalau kita mengumpamakannya dalam konsep, kita membuat konsep untuk membina. Nah ini meninsya. Apa insya itu? Melahirkan konsep ya, dari iradah zat dia kepada sifat, kepada ilmunya, ini dengan jamal.
dengan rahmah. Termasuk di situ binatang, kafir. Itu insya pertamanya yang muncul dari zat, ya, dan Allah tajalikan di dalam ilmunya. Seperti kita mau membangun, ya, gambar bangunan itu kita tajalikan dalam konsep pikiran kita, itu meninsya ilmu itu, isi ilmu itu birrahmah, birrahman kalau namanya, sifatnya kan rahmah. Secara umum bil jamal, ya, dengan kasih sayang. Itu sebab pertama diciptakan makhluk itu adalah di dalam ilmu Allah, di dalam ilmu Allah. Dan pembuatan konsep ini, ya, tajalli ini ke dalam ilmu Allah ini bil jamal, bir rahmah. Itu sebab antara ilmu dan rahmah itu punya hubungan yang kuat. Ya, di Al-Quran kalau tidak salah itu ada apa ayatnya, sehingga ada istilahnya ar-rahmah tasbikul jamal, tasbikul ilm. Kasih sayang itu mendahului ilmu. Karena sebelum terjelma di dalam konsep ilmunya, yang membangunnya adalah kasih sayang. Itu ada ayat Al-Quran, ya, kalau tidak salah itu. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka ia mendapatkan salah seorang dari hamba kami yang telah kami datangkan dia rahmat dari sisi kami, dan kami ajarkan dia ilmu dari sisi kami. Sehingga dikatakan al-ilmu walidur rahmah, war rahmah walidul ilmi. Ilmu dan rahmat adalah saling melahirkan, ya, saling melahirkan. Maka seseorang apabila memiliki ma'rifat, ma'rifat itu sudah punya watak rahmah kasih. Itu sudah otomatik, ya. Karena ketika sudah menjadi sebuah isi pengetahuan Tuhan, itu insya'nya itu, tajalinya itu dengan sifat rahmah. Maka sifat jamal ini adalah sifat-sifat rahmah, sifat-sifat ilmu, sifat-sifat lutuf, sifat-sifat nikmat, sifat jud, sifat razaqiyah, sifat khallaqiyah, dan sifat nafa, dan amsalu dzalika kulliha, dan contoh-contoh lain. Itu semuanya sifatu jamalin, ya. Wa amsalu dzalik, yang serupa itu atau contoh-contoh itu merupakan sifatu jamalin. Wa thamma sifatun mushtarakatun laha wajhun ilal jamali wa wajhun ilal jalali ka ismihir rabb. Di sana ada sifat yang mempunyai dua makna, ya, yang mustarakah, ya, mustarakah itu yang kongsi, sifat yang berkongsi, di mana sifat itu memiliki sisi makna jamal, satu lagi sisi makna jalal, yaitu Rabb. Jadi Rabb itu
punya makna jamal, punya makna jalal. Fa innahu bi'tibari tarbiyah wal insya ismu jamalin. Rabb jika dilihat dari sisi tarbiyah. Tarbiyah itu Allah menciptakan lalu mengurusnya, memeliharanya mulai besar, mulai kecil hingga besar. Seperti manusia ini kan diciptakan kecil, besar. Ini namanya tarbiyah. Itu kalau tidak, itu disebut Rabb. Ya, Rabb. Ya, Rabb. Ini Rabb yang bersifat mencipta, mengatur, mendidik terus, itu dari segi jamalnya. Ya. Dilihat dari segi tarbiyahnya, wa insya, tarbiyah yang mendidik, mengatur, insya menumbuhkan. Itu ismu jamalin. Ya. Maka Rabb ini mempunyai makna jamal, Rabb mempunyai makna jalal. Nah, Rabb yang punyai makna jamal, Rabb dalam arti tarbiyah wal insya, menumbuhkan, melahirkan, membesarkan. Wa bi'tibari rububiyah wal qudrah ismu jalal. Dari segi rububiyah. Ya, rububiyah itu ketuhanan dan kemampuan. Itu jalal. Ya, itu namanya jalalnya. Wa mithluhu, serupa seperti nama Rabb ini juga nama Allah. Ya. Nama Allah dan nama Ar-Rahman. Ya. Seperti itu juga. Mustarakah. Ya, seperti seumpama nama Rabb itu ada nama Allah dan nama Rahman. Seolah-olah Allah ini jalalnya, Rahman ini jamalnya. Gitu. Berbeda dengan nama Rahim. Ya, kalau Rahim itu nama jamal saja. Ya, itu nama jamal saja. Ya, kalau nama Allah, ya, ada nama jamal, ada nama jalal. Ya. Yang jamalnya adalah yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya. Maka Ar-Rahman ini bukan hanya makna jalal, makna jamal, juga makna jamal, makna jalal maksudnya. Ya. Makanya di dalam Al-Quran Ar-Rahman Ud'ullaha awid'ur Rahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna. Berdoalah kepada Allah atau kepada Rahman. Ya. Kemanapun Anda, kepada mana-mana pun Anda berdoa, maka mana-mana itu mempunyai nama-nama yang indah. Ya. Rahman, indah. Allah jalalnya. Ya. Itu nama jalalnya. Nah, maka jamal di sini sifat-sifat ulia, sifat-sifat mulia, itu jamal. Itu sebab dikatakan jika orang memiliki sifat-sifat ulia, sifat-sifat rohani dalam dirinya, maka melihat dunia ini jamal aja. Ya, orang punya sabar, bagaimana tidak melihat sesuatu itu indah saja karena ada sabar. Ya, orang punya sifat ridho sudah jadi sifatnya. Orang yang bertindak kasar, bengis pun bagi dia, ya, dia mampu menyabarinya, mampu menghadapinya, mampu untuk tidak merasa sakit, untuk tidak merasa terhina. Itu kan sifat sabar dan ridho. Bukan ridho itu diam aja, bukan. Kalau diam itu kalahan, pengecut. Ya. Ridho itu mampu menghadapi tanpa dia mesti kalah dengan situasi itu, meninggalkan, atau dia tertekan, atau dia malah benci,
Tidak, dia malah tidak benci, tidak tertekan dan tidak kalah, bahkan dia boleh mengalahkan. Ya, katakanlah orang yang menekan dia, kalau dia ridho, ini malah yang menekan kalah. Malah yang menekan itu gelisah. Malah yang menekan itu kan ada kontak jiwa. Kalau yang dipukulnya berhasil dan ya kan coba orang-orang yang berkuasa itu kan mempermainkan emosional rakyat itu kan katakan melalui media massa misalnya. Ya masyarakat yang lemah itu ya didramatisir, sehingga emosi orang politik. Ya justru memang kalau dia mencari dukungan ya didramatisir, gitu. Ya, misal didramatisir, diambil tokoh yang hebat, wah ini kan ribut, itu kan orang-orang lemah, gitu. Padahal semuanya sandiwara. Itu nggak mungkin orang masuk ke panggung teater, ya, dia masih bawa hidup di luar teater, itu nggak mungkin. Ketika sudah masuk ke dunia teater, maka ya, dia penuh dengan peran memainkan watak. Lihat penonton yang lemah. Kalau filmnya hantu ya takut filmnya, padahal yang main itu bukan hantu. Ya. Kalau pemain peranannya wali, wah kita suka, padahal iblis mungkin. Artinya jika mempunyai sifat ulia itu nggak ada yang mengalahkan dia. Jadi orang salah memahami sabar ridho itu kalah. Loh, gimana wong dia punya haul, punya kuah, punya Allah, bagaimana kalah? Ya, para anbiya, para rasul, para aulia dakwah ya, menghadapi berbagai kekuasaan materi, kekuasaan senjata, kekuasaan. Kalau sekarang media, dulu lah adalah media yang serupa itulah katakan. Ya, kenapa menang? Dia itu getar karena menghadapi batu yang kokoh. Ya, orang kalau misalnya dipermainkan emosionalnya tetap kuat, lah kan dia yang kerepotan gitu. Akhirnya kalah. Ya, orang membayangkan sifat ridho itu kayaknya ya pengecut, ya, kalah, lemah itu. Ya artinya dia tidak pernah memiliki sifat itu. Tidak, paling kurang dia tidak mengerti ya bagaimana Al-Quran, hadis dan ulama menjelaskan tentang sifat-sifat mulia itu. Ya, bahkan kita perlu hidup ini dengan sifat-sifat itu. Bagaimana kita jadi perlu kepada sifat-sifat yang lemah, bukan sifat-sifat yang kuat. Bahkan tawakal itu baja yang kuat. Tawakal itu bukan pemahaman orang tawakal itu pasif gitu. Salah. Tawakal itu orang yang tidak pernah kecewa ketika gagal, itu tawakal. Ya. Tidak rentan pecah, itu tawakal. Kita mudah pecah itu karena kita tawakalnya kepada selain Allah. Ya kalau begitu itu bukan tawakal namanya. Ya. Nah ini yang perlu dipahami betul. Ya. Maka orang jika memiliki jamal itu memiliki keindahan. Ya. Katakan ngelihat kekuasaan politik yang begitu keras pun, ya, dia tidak ubahnya seperti melihat sinar matahari di waktu tengah hari yang panas, ya, yang dia mesti berteduh, ya, tetapi dia mendapati nikmat cahaya itu, bahkan mungkin dia dapat manfaat dari cahaya itu. Gitu. Nah ini bukan satu keburukan. Maka keburukanlah secara umum dengan sifat-sifat yang berada di bawah makna keburukan. Ini bukan sesuatu yang hakikat buruk, bukan. Itu lahir dari kebaikan. Untuk
untuk memelihara eksistensi kebaikan, itulah adanya keburukan. Jadi tidak ada yang namanya keburukan mutlak, itu nggak ada. Itu keburukan mutlak. Orang sufi memahaminya bahwa yang disebut keburukan, penderitaan, kekecewaan itu adalah karena tidak sesuai dengan tabiat dia. Contoh begini, hujan betapapun melahirkan air itu adalah nikmat, tapi itu malapetaka bagi orang yang sedang menjemur padi. Ya kan, buruk itu, kita pakaian dijemur tiba-tiba hujan. Bagaimana dia memandang hujan pada saat itu, betapa buruknya adalah karena sesuai dengan karakter dia pada saat itu. Padahal hakikatnya tidak ada yang buruk. Orang menghina, mencaci maki itu murni kebaikan. Ya, murni kebaikan. Gitu. Karena kita tidak mau dicaci itu ya karena kita tidak suka. Tidak sedikit orang yang padahal buruk tapi maunya dipuji. Ya, itu kan masalah tabiat. Ya, maunya dipuji. Maka yang memuji itulah yang baik bagi dia dan tapi orang yang berkata benar, menasihati benar, ya, menunjukkan aib kita yang benar, mungkin nggak terima. Itu musibah bagi dia. Siapa orang yang mau disalahkan? Ya, siapa orang yang mau disalahkan? Nggak ada. Meskipun salah, paling kurang ya nyalahinnya yang lembut, paling kurang begitu. Gitu. Kenapa di dalam tasawuf dikatakan bahwa seorang murid itu seperti tanah liat, ya, di tangan gurunya yang diapapun diam. Ini satu pendidikan pertama ya, untuk melihat hakikat kebenaran saja. Gitu. Dia seorang guru tasawuf katakan, atau tasawuf meletakkan kaidah itu dengan penuh pertimbangan bahwa orang jika belum makrifat tidak punya pandangan itu. Ya, tetapi itulah pendidikan. Gitu. Siapa yang mampu gagal untuk memandang bahwa dua lawan yang berasal dari hakikat kebaikan itu tidak mampu memandang kesatuan ini, maka gagal dia mencapai makrifat. Jadi itu konsep yang apa ya, yang integral ya, yang sempurna di dalam tasawuf itu. Ya, cuma orang sekarang yang menerangkan tasawuf pun orang yang punya pandangan materialistik. Jadi kalau ditanya nggak tahu, itu mungkin orang-orang dulu, akhirnya orang-orang dulu. Padahal tidak. Pendidikan perlu seperti itu. Kalau tidak, gagal. Karena pendidikannya pendidikan spiritual. Ya, bukan pendidikan ya, materialistik. Wa alam anna jamal al-haqqi subhanahu wa ta'ala wa in kana mutanawwi'an fahuwa naw'ani. Ya, mutanawwa'an fahuwa naw'ani. Sifat jamal Allah meskipun tanawwu macam-macam, tetapi ada dua macam saja secara ada globalnya, ada dua macam. Al-awwalu ma'nawiyun, ya, itu yang kalau maknawi, yang satunya suri berarti. Maknawi substansi, misalnya isinya, kontennya, ya. Adapun yang keduanya berarti surahnya, bagian zahirnya. Ya. Nah, wahwa yang maknawi ini ma'anil asma'il husna. Kandungan-kandungan nama-nama Allah yang indah-indah dan al-awsafil ula, ya, sifat-sifat luhur. Sifat-sifat luhur ini yang disebut dalam lingkup tarekat itu maqamat ruhiyah. Kalau dalam bahasa
zahir syariat itu akhlakul karimah. Kalau dalam bahasa hakikat asrar ilahiyah atau anwar, atau mereka punya simbol yang menjadi kebanggaan, simbolnya adalah Nur Muhammadi, Anwar Muhammadiyah. Wa hadza an-naw' mukhtassun bi syuhudil haqqi iyahu. Nama-nama ini artinya jamal yang bersifat maknawi ini khusus bagi persaksian Allah kepada dirinya. Makanya ketika mau Nabi memuji kebaikan Tuhan, Nabi akhirnya mengatakan la uhsi tsana'an anta alaika kama asnaita ala nafsik. Tidak lagi saya mampu memujimu, artinya dengan sifat-sifat pujiannya, seperti engkau memuji dirimu sendiri. Enggak ada yang pas. Kita muji perempuan, malah lebih kemana-mana, ya lebih. Ya, gigimu biji ketimun, hidungmu jambu mede, misalnya pipimu, ya, apel, bibirmu mangga muda, ya, bokongmu salak Bogor, misalnya gitu. Ya. Dan itu lebih, pasti lebih. Ya. Tapi memuji Allah secara maknawi gagal. Pujian kita itu surah aja. Ya. Hanya dilihat. Bagaimanapun kemampuan akal untuk melihat keindahan seberapa sih? Apalagi orang yang ada di tempat kotor, bagaimana konsep keindahan itu nggak ada, hayal. Tapi mungkin orang yang ada di gunung sana, ya, orang yang punya jiwa seni atau di istana yang megah mewah dengan berbagai macam-macam, mungkin terbuka imajinasi keindahannya. Ya, orang miskin katakan, kalau disebut kursi, ya mungkin kursi kayu yang udah goyang-goyang, tapi ketika orang kaya kursi, dia sofa mewah, empuk, ya, berwarna-warni, itu kan daya imajinasinya. Nah, katakan manusia seberapa sih mempunyai imajinasi keindahan, lalu dia mau mencoba untuk melukiskan tentang Tuhan. Tapi sebetulnya kalau di dalam jiwanya ada tajalli sifat ulia, dia pun ketika membayangkan keindahan dengan sifat-sifat indah di dalam dirinya, itu dia akan larut terbawa kepada khayal yang tiada tepi. Ya. Itu sebab mereka dihentikan. Kalau tidak, dia akan keluar dari taur akal, akhirnya gila. Ya. Orang kayak seperti orang yang cinta kepada kekasihnya, kalau memang sudah dilepaskan, ya, batas hudud subut aklihanya, gila. Ya udahlah, matilah aku. Ya. Gitu. Orang sufi memandang dia gila dengan perempuan pun tetap di mata dia itu adalah gila Allah. Karena enggak ada yang enggak Allah makhluk itu. Ya, positif itu sebab syariat dicabut bagi orang gila. Sama aja mau gila harta, tahta, Toyota, wanita, Allah, sama saja. Tidak ada hakikat kecuali Allah. Mata syariah aja, wah kurang ajar itu gila Allah. Enggak, makanya Allah cabut syariat. Ya, karena ini sudah keluar dari taur akal, nggak ada beban syariat. Syariat kan akal. Ini ahli surga ini. Maka mendingan gila daripada sehat kita ini tapi sakit begini, ya. Mendingan gila aja. Ya. Nah, maka bagi mereka kegilaan itu adalah keindahan. Apa dia bilang? Al-jununu fununu katanya. Gila itu seni keindahan. Ya, kalau belum gila memang belum indah. Warna utsani ini yang kedua, suriyun, surah, rupa, gambar, formalitas. Wa huwa hadzal alamul mutlaq. Inilah semua alam yang mutlak. Ya. Al-mu'abbar anhu bil makhluqat, yang istilahnya adalah makhluk. Wa ala tafari'ihi wa anwa'ihi. Ya, makhluk dengan berbagai macam cabang-cabangnya dan juga macam-macamnya. Ya, manusia bercabang, binatang bercabang, tumbuh-tumbuhan bercabang. Dan ini nau insan, nau binatang, nau dan ada tafarik-tafariknya. Kesemuanya makhluk itu namanya alam mutlak, itu adalah surah jamal Allah. Baik mahsus benda
atau yang bukan benda. Sifat cantik, ya, jelek, itu semuanya lahir dari keindahan. Buktinya perempuan jelek tapi kena bersama, lama-lama cakep, lama-lama cantik, ya. Karena tidak ada jelek itu, dan jelek itu tidak ada, ya. Tidak ada jelek itu, dan jelek itu tidak ada, dan tidak ada itu bukan ada, maka jelek adalah cantik. Seperti gerak dan diam. Diam itu adalah satu gerak yang tidak beralih kepada gerak berikutnya. Apabila satu gerak beralih kepada gerak berikutnya, maka ini disebut gerak dan ini diam. Semuanya gerak, bukan diam. Karena tidaklah dikatakan gerak, melainkan dia berpindah dari diam yang satu kepada diam berikutnya. Maka jelek itu indah. Ya, maka orang sufi melihat orang berbuat salah itu adalah merupakan ujian daripada syariat itu. Syariat itu ujian. Kalau tidak ada jelek, orang tidak ada taat, maksiat, orang tidak taat namanya. Maka itu sebab para wali, tanpa iblis aku tidak jadi wali. Perlu kita iblis, itu penting. Ya. Sementara orang mau mengusir derita, mengusir iblis. Loh, jadi apa nanti kalau iblis tidak ada? Ya. Maka orang bertumpu kepada syariat saja memang, ya, pasif, lemah, letik, kecewa, merana. Maka hikam pertama dalam Imam Ibn Athaillah, ya, orang yang berpegang kepada amal kecewa nantinya. Ya, tapi berpegang kepada Allah nggak kecewa. Fahuwa husnun mutlaqun ilahiyun. Ya, semua makhluk ini keindahan mutlak Tuhan. Coba bagaimana kita mau melihat Tuhan? Kita tidak mampu menatap semua makhluk. Sedangkan makhluk ini ada yang yubsirun, ada yang mala yubsirun. Allah bersumpah dalam Al-Quran, demi yang dilihat dan demi sesuatu yang tidak dapat dilihat. Ada alam yang tidak dapat dilihat. Sedangkan kemutlakan keindahan Tuhan, sifat jamal Allah adalah fenomena sempurna dari seluruh alam. Sedangkan kita bagian dari alam dan tidak mampu menatap alam. Tapi uniknya, setiap satu bagian dari alam itu semua Tuhan. Tetapi kemutlakan Tuhan adalah semua dari semua itu. Artinya begini, Allah menciptakan nyamuk itu bukan separuh pikiran, separuh hati, separuh semangat. Katakan kalau kita tidak, semuanya. Ya, mungkin kita kalau bikin yang besar baru konsen. Ya, kalau cuma bikin kue sekepel ini kan gitu aja kita bisa. Kalau Tuhan tidak, itu menunjukkan kesempurnaan. Tuhan menunjukkan kekurangan. Jika Tuhan itu sempurna, maka tidak ada satu yang Allah ciptakan melainkan setiap ciptaan meskipun kecil itu semua dirinya. Tetapi kemutlakan ini yang tidak ada pada setiap orang. Kemutlakan itu ada pada semua ciptaan itu. Itu kemutlakan. Nah, kalau kita mau melihat mutlak Tuhan, kita mesti dapat meneliti, mengkaji, melihat, mendekati, menganalisa semua makhluk Allah yang terlihat dan tidak terlihat. Capek. Ya, capek. Itu sebab Imam Al-Ghazali, ya, dia mengilustrasi itu Imam Ibnu Arabi yang paling banyak. Ketika dia syuhud, kemudian dia mencoba untuk masuk ke dalam jamal Allah yang mutlak, ya, maka dia seolah-olah dibawa kepada keseluruhan alam semesta. Ya, Imam Ibnu Arabi mencoba untuk mengangkat syuhud dia kepada jamal Allah mutlak menjadi sebuah ungkapan yang imajiner dan bersifat dialog. Seolah-olah beliau berdialog dengan batu, air, api, tanah, pohon, binatang, dan malaikat, jin semua. Dia coba. Sebetulnya dialog itu hanya uslub saja dalam menceritakan apa yang dia saksikan di dalam syuhud jamalullah. Ini menjadi ilmu alam, jadi sumber ilmu alam, ilmu fisika, sumber ilmu fisika, dan ya, itu sebab rata-rata para ilmuwan yang katanya dulu asalnya orang Arab itu sufi.
punya imajinasi yang kuat tentang ketuhanan, tentang keindahan alam semesta. Jadi orang sufi sebetulnya tidak malas, tapi sekarang orang sufi itu apa ya? Bukan malas lagi, jadi mayit sudah. Ya, udah seperti kotoran kerbau apabila sudah jatuh di tanah plok begitu nggak bangun lagi sudah. Ya, zikir, wah ini katanya wali, bukan. Ya, itu apa istilahnya boleh dikatakan sindrom. Ya. Ya, orang sufi sekarang itu mengidap penyakit sindrom, kelemahan total akal. Karena kalau kita bicara ilmu, kalau memang terbukti juga mereka tidak berilmu, ya itu satu hal. Tapi mereka tidak punya ma'rifat, itu yang penting. Karena apabila dia ma'rifat dan syuhud, itu akan membuka kecerdasan yang bermula dari spiritual, akan membuka kecerdasan emosional, intelektual, ya, dan kecerdasan lainnya. Ini yang artinya yang lemah di dalam tasawuf. Nah, maka coba lihat. Maka makhluk atau alam mutlak ini merupakan keindahan mutlak ilahi. Zahara yang tampil muncul fi majalil ilahiyah, di dalam fenomena Tuhan. Sumiyat tilkal majali bil khalqi, dinamakan makhluk. Ya, keseluruhan. Wa hadhihi tasmiyah aidan min jumlatil husnil ilahi. Nama ini pun merupakan merupakan mana tadi kok enggak merupakan sejumlah keindahan Tuhan. Makhluk itu keindahan sudah. Pal qabih minal alam, maka jelek dari alam. Nama jelek dari alam kita sebutkan jelek. Itu sebetulnya kal malih minhu, itu bagian dari keelokan alam. Coba kalau gak ada jelek, maka sisi indah itu enggak menonjol. Bagaimana kita bisa melihat keindahan? Karena ada sisi yang tidak menonjol, itu itu disebut jelek. Nah ini nih. Bi'tibari kaunihi majla min majalil jamalil ilaih, sebagai jelmaan keindahan Tuhan. La bi'tibari tanawu'il jamal, bukan ada jenis cantik itu jelek, bukan. Tapi itu merupakan jelmaan keindahan semuanya. Coba orang berdiri 3 orang menatap ini. Coba mana yang menurut kamu kurang serasi? Ini. Kamu itu, kamu itu. Itulah fenomena keindahan semua. Ya, sifatnya saksi, subjektif. Itulah yang dikatakan itu berkaitan dengan tabiat seseorang masing-masing. Ya, bukan ada di luar dirinya secara objektif, tidak ada. Karena semuanya Tuhan, semuanya indah. Kalau tidak, Allah tidak mengatakan badi'us samawati wal ar, katanya. Allah lah yang menciptakan dengan indah langit dan bumi ini serta isinya. Mana ada jelek? Ya. Artinya mutlak itu tidak ada. Tidak ada. Yang ada indah mutlak, tapi jelek mutlak itu enggak ada. Nah, bahkan enggak ada itu jelek mutlak. Kalau jelek mutlak itu enggak ada, susah dimengerti, katakanlah tidak ada itu jelek mutlak. Nah, kalau tidak ada itu jelek mutlak, maka jelek mutlak itu tidak ada berarti gitu. Karena Allah ada, maka yang ada adalah keindahan. Ya, taib. Fa inna minal husni aidan ibraju jinsil qabih. Karena minal husni merupakan bagian dari keindahan juga timbulnya sisi keburukan yang buruk itu. Ya. Ala kubhihi, atas keburukannya. Lihibzi martabatihi minal wujud. Ya.
Untuk apa? Memelihara tingkat keberadaan atau eksistensi keindahan itu. Kalau tidak ada sisi buruk, maka sisi keindahannya tidak menonjol. Kalau tidak menonjol, maka berarti eksistensi keindahannya hilang. Coba lihat orang ketika melihat keindahan. Mesti itu dibangun keindahan itu ada dari sisi yang dari sisi yang tidak pas. Saya artinya jujur dialog kepada anak saya tentang cantik. Tiba-tiba anak lelaki saya bilang ada perempuan cantik. Dia bilang, "Bah, itu perempuan kok cantik sekali." Saya tanya mana? Nah, tidak. Kalau kecantikan yang objektif itu mutlak. Berarti kamu punya pengalaman yang bersifat emosional. Kamu jatuh cinta lokal kepada wanita itu, kemudian hilang, maka kamu mencari di luar dia, sosok dia. Ngaku dia, oh ya saya dulu jatuh cinta katanya kepada wanita, terus pergi. Jangan memandang cantik seperti itu. Cantik harus objektif dan kita punya ciri-cirinya. Dan kita kenali kekurangannya untuk membangun kecantikannya. Ya, mungkin secara syariat dialog begitu tidak boleh, tapi dalam tasawuf normal. Seorang jatuh cinta, seorang yang penting tidak melanggar syariah itu saja. Dan untuk tidak melanggar syariah pun bukan berarti orang itu tidak tahu cantik dan jelek, tetapi karena dia buruk jiwanya. Ya, orang dilarang-larang akan buruk juga. Ya, meskipun sudah dididik. Karena jatuh kepada keburukan adalah merupakan kesempurnaan taat selain Nabi. Kenapa jadi salah orang memahami syariat? Tidak boleh salah. Enggak mungkin. Itu sebab ketika salah, wah sudah nilainya buruk. Loh, gimana orang salah nilainya buruk? Akibat mindsetnya seperti itu, maka orang jangankan melakukan keburukan, kebaikan aja jadi salah. Bahkan orang mungkin mengaku baik padahal buruk atau mengaku buruk padahal baik. Jadi ini ketidakadilan agama. Nah, adapun kita dakwah kepada kebaikan, mengajak kepada kemuliaan dan memberikan deskripsi penjelasan bahwa ini jelek, ini tidak betul dan kita terus mengontrolnya, mendidiknya, itu sesuatu yang lain, itu ibadah. Adapun hasilnya Allah punya urusan, ngapain kita mikirin hasil? Gitu. Jadi tidak nyenyak tidur kan gitu. Itu sebab kenapa mereka para wali dalam keadaan hiruk pikuk dan genting dia tidur. Ya, dan kemudian dia berbuat karena dia tidak ada, semuanya Tuhan. Ya. Kita pun semua menjadi tidak tidur untuk memikirkannya. Termasuk tidak bisa tidur kita pikirkan dan menambah tidak bisa tidur juga akhirnya. Kama annal husnal ilahi ibraju jinsil husni ala wajhi husnihi, sama. Merupakan keindahan munculnya sifat buruk itu berdasarkan keburukannya, itu semata-mata untuk menjaga wujud keindahan itu. Sama keindahan Tuhan ya, itu akan melahirkan sisi keindahan menurut keindahannya, itu pun untuk menjaga wujud eksistensi keindahan itu. Jadi ketika Allah baik, Allah wujudkan kebaikan itu, maka salah satu tampilan baik adalah apa yang disebut buruk. Ini sisi untuk menonjolkan kebaikan. Maka itu orang sufi memandang dosa itu sangat positif. Itu sebab orang yang taat tetapi mengaku dirinya taat itu adalah buruk mutlak di mata sufi. Bahkan repot ini. Standarnya apa itu? Nah, standarnya adalah nilai-nilai sifat ulia di dalam dirinya.
Syariat berubah-ubah dari dulu. Agama tidak berubah dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah. Syariat berubah-ubah berdasarkan maslahat dan berdasarkan kondisi jiwa yang sesuai dengan tingkat kematangan hidup, tingkat faktor luar yang mempengaruhi jiwa seseorang. I'lam annal kubha fil asya'i innama huwa lil i'tibar la lin nafsi dzalika syai'. Buruk pada sesuatu itu hanya sangkaan, anggapan, bukan sesuatu itu sendiri yang buruk. Nggak ada. Buruk itu tidak ada itu buruk. Fala yujad fil alam kubhun illa bi'tibar. Di alam ini tidak ada buruk, itu hanya anggapan. Tadi yang orang semua ini indah. Coba mana yang sisi mana yang kamu indah? Oh, sisi ini. Berarti dia memandang ini kurang indah, kan buruk namanya. Tapi satu orang mana? Oh enggak, saya malah ini. Nah, coba kan bersifat tabi'i, subjektif lah katakan. Pada diri seseorang. Sebetulnya itulah fenomena keindahan itu. Orang seperti memandang nafsu itu ni'amin min ni'matun min ni'amillah, jamalun min jamalillah. Nafsu itu, ya. Lalu kenapa bila suruh lawan nafsu itu? Nafsu itu ketiadaan. Kenapa orang bersandar kepada ketiadaan? Mesti bersandar kepada ada, bersandar kepada Allah. Maka dia perlu sifat Allah yang mulia-mulia. Baru nanti melihat keburukan itu juga ternyata jelmaan. Coba Imam Ibn Athaillah mengatakan, Allah tidak pernah tidak memberi. Tidak memberi itu memberi. Coba. Karena tidak memberi adalah lahir daripada sifat qahr, dan memberi lahir daripada sifat lutuf. Semuanya jelmaan sifat, dan sifat itu ada dan itu indah. Itu sebab mereka tersenyum ketika tertimpa musibah dan ketika dalam ketiadaan. Ketika pun dia menerima derita, sakit, kecewa, dia malah memandangnya itu keindahan. Contoh misalnya orang ditinggal mati istri kan sedih, ya. Dia menjalani kesedihan itu tetapi dengan jiwa yang indah, ya. Maka kita tidak berpikir ketika istrinya wafat dia tertawa terbahak-bahak, tidak sedih. Coba ini ada masalah berarti, ya. Tapi ketika sedih, Allah ciptakan sedih kematian istri. Padahal setelah itu nikah lagi, ya. Tapi sedih itu anugerah, ya. Orang terkadang kesulitan nangis mencari-cari, ya, nggak nangis-nangis kenapa ini, kan ada ketidakseimbangan dalam hidup. Taib. Partafa'a hukmul qabihil mutlaq minal wujud. Maka jelek mutlak itu nggak ada di wujud ini. Falam yabqa illal husnul mutlaq. Yang ada adalah indah mutlak. Kalau jelek mutlak nggak ada. Ala tara ila kubhil ma'asi innama zaharat bi'tibarin nahi. Coba bayangkan. Coba lihatlah buruknya maksiat. Buruknya maksiat itu timbul, ya, dari mana? Dari adanya larangan. Wa kubhur raihatul muntinah. Wa kubhu raihatil muntinah, buruknya bau busuk. Innama sabata bi'tibari man la yu'alim tab'ahu. Itu ada dilihat dari segi apa? Orang yang memang karakternya tidak sesuai dengan buruk. Jin itu hidup di WC kita. Coba itu, kita nggak mungkin hidup di WC. Binatang ngenget itu memang di kotoran busuk yang kita nggak makan. Jadi kemutlakan tidak ada dalam keburukan. Adanya tidak sesuai dengan subjektivitas kita. Baik subjektif bersifat indera atau rasa atau yang sifat logika. Ya. Wa amma hiya fa indal ja'li. Nah, adapun dia yakni keburukan bagi ja'al. Ja'al itu binatang binatang yang suka kepada keburukan itu binatang ja'al.
Dan yang sesuai dengan tabiatnya itu daripada keindahan. Ya. Jin itu seronok tinggal di WC, kloset, tempat kita buang kotoran itu. Itu tempat yang paling indah pemandangannya. Ya. Berdesakan mereka itu berada di situ. Coba, itu kan karena sesuai dengan tabiatnya. Ya. Kalau kita jangankan begitu, orang yang rumahnya bersih ngelihat kotoran aja udah, tapi yang kotor tak ada. Orang yang memang pemulung sampah katakan, hilang sudah. Ya. Dia makan, merokok, minum di tepi sampah dengan tangan dan baju yang penuh kotor. Ya. Apabila sudah sesuai dengan tabiat dia, ya sudah hilang. Karena tidak ada mutlak keburukan itu. Ya, tidak ada mutlak keburukan. Ala tara ilal ihraqi bin nar. Ini melihat dari sisi sifat lain, yaitu api yang membakar, sifat membakar pada api. Innama kana qabihan. Kan sifat membakar api itu kan termasuk bagian dari sifat buruk. Kalau yang menerangi itu kan baik. Bi'tibari man yahlik. Dilihat api membakar itu, ya, dan itu orang takut dan menjauh, itu untuk orang yang memang rusak, wayatlib, hancur di dalam api itu. Tetapi ada binatang yang tidak hancur. Wa inna mahiya indas samandal. Tetapi ya, potensi membakar itu bagi samandal. Samandal itu adalah binatang salamander api, seperti binatang yang seperti binatang biawak kecil, tapi dia hitam. Dia memang apabila ada api dia masuk ke dalamnya malah tidak terbakar. Itu disebut salamander api. Bahasa Arabnya samandal. Min ghayatil mahasin, bakaran api itu merupakan keindahan. Asal jam pira? Jam 12 Pripun? 3 lewat. 12 menit lagi ya. Nanti sekalian asar langsung sholat jenazah. Khair. Wasamandal tairun. Samandal itu binatang yang bersifat tair, burung ya. La takunu hayatuhu illa fitil kanar. Hidupnya di api. Fama fil alam qabih, maka di alam ini tidak ada buruk. Fakullu ma khalaqallahu ta'ala malihun bil basalah, yang segala yang Allah ciptakan itu elok secara asalnya. Li'annahu suwaru husnihi wa jamalih, karena dia adalah rupa keindahan Allah. Ciptaan itu secara keseluruhan mutlak, indah mutlak. Ketika masuk kepada perincian, kenapa ada yang buruk-buruk, itu masalah keserasian alam satu sama lain. Jika tidak serasi maka buruk dan seterusnya begitu. Ya, maka tidak berarti kita tidak cocok itu buruk, tidak. Ya, maka di Al-Quran dikatakan boleh jadi yang kau tak suka itu justru baik, yang kau suka itu buruk. Ya, maka orang mesti berpihak kepada kebaikan, sehingga dia tahu mana pihak yang bersama dengan kebaikan itu. Dan kebaikan itu tidak ada indikasinya melainkan dia memiliki sifat-sifat jamal kebaikan. Gitu. Maka kullun ala syakilatih, kata Al-Quran. Orang cenderung kepada orang yang memiliki sifat yang sama. Jika tidak maka tidak. Wa ma hadasal qabihu fil asyai illa bil i'tibarat. Kejadian buruk, ya, artinya terjadinya sebuah keburukan pada sesuatu itu hanyalah anggapan-anggapan. Ala tara ilal kalimatil hasanah fi ba'dil awqati takunu qabihatan fi ba'dil i'tibarati wa huwa fi nafsiha hasanah. Coba Anda lihat tentang ada kalimat ucapan-ucapan, sambutan-sambutan, perkataan-perkataan, ya, yang baik pada sebagian waktu. Namun ada pada sebagian konteks itu dianggap buruk. Ya, padahal dirinya adalah baik belaka. Ya. Orang ngomong terus terang misalnya, ya, itu baik, tapi ada tempat yang tidak cocok. Gitu. Itu kan masalah mula'amatut tabi'ah, keserasian karakter. Ya. Maka sangat
subjektif. Itu. Fa'alima bihadhil muqaddimat. Maka dengan muqaddimah ini fa'ulima, maka diketahui annal wujuda bikamalihi, bahwa kesempurnaan wujud ini suratu husnihi, itu adalah rupa keindahan Allah, wa madzahiru jamalih, dan fenomena keindahan kecantikan Tuhan. Wa qauluna innal wujuda bikamalihi yadkhulu fihi al mahsusu wal ma'kulu wal mauhumu wal khayalu. Nah, ungkapan kita tentang kesempurnaan wujud itu termasuk di dalamnya wujud yang bersifat indrawi atau yang bersifat makul, ya, logika, atau yang bersifat mauhum, ilusi, atau yang bersifat khayal, ya, imajinasi, baik yang di wal awal wal akhir, zahir, batin, qaul, perkataan, perbuatan, rupa, makna, semua itu masuk ke dalam makna wujud. Fa inna jami'a dzalika suwaru jamalihi wa tajallati kamalih. Semuanya itu rupa keindahan dan jelmaan kesempurnaan Tuhan. Wa fi hadzal makna qultu fi qasidati al-ainiyah. Dan tentang kandungan yang tadi ini, ya, aku berkata di dalam qasidahku, katanya, tajallaita fil asya'i hina khalaqtaha. Engkau tajalli Allah. Maka sesuatu itu mitot anka. Mitot itu ba'udat anka. Kan ciptaan itu tadinya di sini di dalam diri dia, kemudian dia keluarkan. Ini kan namanya mitot anka. Kenapa mitot dari matot? Matot itu melar, membentang. Ya, katakanlah jauh, gitu. Fiha, pada sesuatu itu, ya, apa yang mitot al-baraqi'u. Baraqi itu dari burqu. Burqu itu kalau orang Saudi burgu, lalu orang kita nyebutnya bergo. Padahal burqu itu niqab, tapi orang kita bergo itu, burqu itu jadi kerudung, tudung, jilbab, gitu. Artinya itu adalah hijab Tuhan. Artinya ketika Allah menciptakan makhluk, maka makhluk ini merupakan hijab. Karena Allah tidak dapat dilihat, yang dilihat ini. Berarti ini tutup Tuhan. Maka Nabi mengatakan tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru bi dzatih. Karena sudah ada burquknya, sudah ada hijabnya. Inilah sesuatu yang, inilah jelmaan Allah, inilah ciptaan tadi. Qata'tal wara min dzati husnik. Kamu kotok itu kamu potong dua, satunya waro. Dari mana? Ya, dari keindahanmu sendiri. Jadi alam ini keindahan Tuhan. Seolah-olah pinang dibelah dua. Itu sebab qaba qausaini au adna. Yang mewakili alam semesta ini, termasuk di dalamnya manusia, adalah Nabi Muhammad SAW. Apa? Karena wakil alam manusia, dan wakil manusia adalah Rasulullah SAW. Nah, maka kotok talwaro min dzati husnika kita'atan. Seolah-olah manusia ini satu potong yang dibelah dua tentang keindahanmu. Walam taku mausulan wala faslun qati'u. Antara waro dan Allah ini tidak nyambung dan tidak putus. Qaba qausaini au adna. Walakinnaha ahkamu rutbatika tadat. Uluhiyatu lididdi fiha tajammu'u. Tetapi ya, dia itu, atau katakanlah tadi qata'tul wara itu seperti zillullah, bayangan. Alam itu bayangan Tuhan. Ya, kan ada dua tuh. Ya. Tetapi potongan itu, kit'ah itu ahkamurut batik.
ahkam yani i'tibari, ketetapan rutbahmu. Karena Allah mencipta, menjelmakan, maka ada tartib. Seperti kita kan, kita punya ide, ingin membuat sesuatu, maka terus kita wujudkan ke dalam perbuatan. Berarti kita telah menjelmakan diri kita kepada sesuatu yang lain. Ini namanya martabah, urutan. Ya. Ini sesuai dengan ketuhanan, di mana di dalam ketuhanan itu terhimpunlah dua yang berlawanan. Awal zahir, ya. Zahir awal akhir, zahir batin, ya. Itulah antara Allah dan makhluk, dan itu dua itu adalah sifat ketuhanan. Maka seorang apabila sudah hidup dengan rohaninya, mesti dia mampu mempunyai dua sifat yang berlawanan itu. Dan itulah ahli sunnah wal jamaah. Tapi akal tidak mampu. Ya. Akal kalau tidak jabariyah ya qadariyah. Tapi ahli sunnah adalah ya, yang memiliki hati di batin, tetapi juga kemudian boleh diekspresikan atau didapatkan dari nazariyah, dari akal. Fa antal wara haqqan. Ini seolah-olah Tuhan itu benar-benar manusia. Halaj mengatakan aini ainuk wa kaunuka kauni, katanya. Alamu alamku dan hakikatku hakikatmu. Itu bukan ada dua, tapi satu maksudnya. Ana anta wala ana bal ana anta huwa huwa. Gitu. Wa anta imamuna, engkau imam kami. Seperti bayangan dengan yang bendanya. Ya. Lalu kita berkata kepada bayangan, engkau ini dia, tetapi saya ngikut engkau. Seperti kita muncul bercermin. Kamu ini kan saya, tapi kamu ikut saya. Ini untuk menunjukkan bahwa semua alam semesta itu keindahan mutlak Tuhan. Wa antal ladzi ya'lu wa ma huwa wadi'u. Engkau yang yang luhur, dan dia bukan yang wadi', bukan yang di bawah, tapi yang artinya hakikat kita itu ini kita, bukan yang dicermin. Wa mal khalqu fit timsali, atau ada ilustrasi lain. Makhluk itu kalau diumpamakan dalam perumpamaan illa kasaljatin, seperti es. Wa anta bihal ma'u alladzi huwa nabi'u, engkau air yang jadi es itulah, di mana air itu sebagai asalnya es. Ini misalnya batu es, kita sebut es padahal air, karena bentuknya jadi beku es. Kalau bekunya hilang air, maka kita bukan diri kita yang hakiki, semuanya adalah air. Ini memang bahaya. Ini salah satu ilustrasi yang hampir cenderung kepada ittihad, yang dikafirkan itu. Tapi yang penting dari perumpamaan ini wajhu sabahnya, bukan musabah itu kan wajhu sabahnya itu. Artinya ketunggalan, ketiadaan yang lain kecuali engkau, itu yang ingin disampaikan. Ya. Namun isyawarah ya. 3:12. Wa masalju fi tahqiqina ghairu ma'ihi. Tidaklah ais menurut hakikat adalah apa? Air. Wa ghairan
Tetapi kalau dilihat dari dua-duanya, fi hukmin dalam hukumnya, da'at syara'i. Itu yang menjadi tuntutan syariat. Mesti dua. Itu syariat itu baru lihat ya, kita beribadah kepada Allah. Tapi kalau hakikat tidak. Kalau tidak Allah beri, maka kita tidak dapat beribadah. Itu sebab orang hanya memandang kepada syariat saja, tidak punya hakikat. Dia akan melihat bahwa dialah hakikat yang lain sedang berbuat kebaikan kepada Allah dan dia menanti-nanti Allah membalasnya. Sama seperti Tuhan dengan pekerja pembantu dengan tuannya, gitu. Ya, dengan majikannya. Walakin bizaubi tsalji yurfa'u hukmuhu. Tetapi kalau ais itu meleleh, hilang hukum ais. Wa yudha hukmul ma wal amrun waqi'u. Disebutnya air. Ya. Wal amru waqi'. Itulah perkara yang waqi'. Naqifuna walhamdulillah. Ya. Al-Fatihah. Kita sambung ba'da asar nanti.